Halo Info. Ngomong-ngomong tempat angker, kalian pasti tahu Indonesia mempunyai banyak sekali tempat-tempat yang sangat angker. Begitu juga beberapa sudah tak asing lagi untuk mendengarnya. Nah, sebelum lanjut, support kami dengan klik tombol subscribe. Terima kasih. Dan berikut kami telah merangkum 7 tempat paling angker di Indonesia. 1. Terowongan Casablanca. Setiap pagi hari atau jam-jam pulang kantor, terowongan Casablanca terkenal akan kepadatannya yang cukup parah. Hal ini dikarenakan terowongan tersebut merupakan salah satu jalur penghubung utama antara daerah kampung Melayu dan pusat kota. Saking terbiasa dengan parahnya kemacetan yang terjadi di Jalan Casablanca, sampai-sampai kita lupa bahwa jalan tersebut menyimpan sebuah kisah angker. Walaupun jalan yang membentang sepanjang 8 km ini hanya lurus-lurus saja, anehnya ada saja kecelakaan yang terjadi setiap minggunya. Bahkan jalan layang yang baru dibuat melintas di atasnya saja sudah memakan beberapa korban jiwa. Beberapa tahun kemudian, seorang kakek ditemukan tewas tergantung dengan tali di lehernya tepat di ujung terowongan. Oleh karena itu, mitos mengatakan bahwa Anda diharuskan membunyikan klakson sebanyak 3 kali ketika hendak memasuki terowongan tersebut supaya tidak mengalami kejadian yang aneh-aneh. 2. Mall Klender. Pusat perbelanjaan yang angker. Krisis ekonomi yang melanda tanah air pada akhir dekade 90-an sempat memicu kekacauan dan kerusuhan di mana-mana. Di sana-sini terjadi penjarahan, pembantaian dan juga pemerkosaan. Tak terkecuali pada tanggal 15 Mei tahun 1998, ketika ratusan penjara menyerbu Yogya Department Store. Kejadian tersebut membuat panik para pengunjung dan penjaga toko yang langsung berhamburan menyelamatkan diri. Para penjara lantas menyulut api yang langsung melalap habis bangunan 4 lantai ini. Lebih dari 300 orang terkurung di dalam karena takut diserang penjara kalau keluar. Dan ironisnya mereka malah tewas terbakar. Tragedi suram yang sulit untuk dilupakan tersebut hingga saat ini dikenal sebagai Mei Kelabu. Sebuah sejarah kelam bangsa Indonesia yang mengejutkan semua orang, termasuk dunia internasional. Meskipun pada tahun 2000 pusat perbelanjaan tersebut telah dibangun kembali dan beroperasi dengan nama Mall Klender, namun masih tetap menyimpan trauma mendalam bagi warga sekitar. Konon ada 8 hantu gentayangan di sekitar mall tersebut. Salah satunya adalah penumpang bis misterius yang kerap menumpang bus di malam hari. Lalu tak lama setelah bis melaju ia lantas menghilang. Sebuah telepon umum yang ada sebelum bangunan tersebut dibakar hingga saat ini dibiarkan dan tak diganti, karena katanya ada arwah yang mendiaminya. Jadi siapapun tak berani mengambil risiko dengan membuangnya. 3. Pelabuhan Ratu Sukabumi. Dilarang mengenakan pakaian berwarna hijau. Kisah kecemburuan yang terjadi di keluarga kerajaan Mataram pada abad ke-16 telah memakan korban seorang ratu yang mengorbankan dirinya ke laut lepas. Legenda tragis tersebut sampai saat ini masih hidup. Sekitar 5 jam perjalanan dari Jakarta, tepatnya di kawasan Sukabumi bagian selatan terdapat kawasan pesisir bernama Pelabuhan Ratu yang terkenal akan pasirnya yang putih serta ombak besar yang cukup menantang, khususnya bagi para surfer. Tapi Anda jangan sampai terlena oleh keindahan lautnya, karena tak sedikit wisatawan yang tewas ditelan ombak ketika liburan di sini. Sebagian besar korban adalah laki-laki, dan kabarnya mereka semua mengenakan pakaian yang ada unsur warna hijau ketika sedang berenang. Oleh sebab itulah beredar kabar bahwa sang ratu pantai selatan, Nyi Roro Kidul murka dan menarik mereka ke laut karena mengenakan warna kesukaannya. Tak seperti kebanyakan legenda di Indonesia yang hanya dianggap sebagai dongeng pengantar tidur. Kisah Nyi Roro Kidul diyakini keberadaannya oleh banyak orang, tak terkecuali oleh Presiden Soekarno. Bahkan, kamar nomor 308 di Samudera Beach Hotel sengaja disediakan untuk sang ratu. Kamar yang didesain sangat apik dengan dominasi warna hijau dan emas warna favorit sang ratu tersebut diberi wewangian melati dan kemenyan dan kerap digunakan sebagai tempat semedi. 4. Lubang Buaya Jakarta. Simbol peristiwa berdarah dan ketidakadilan. Sebuah monumen dibangun sebagai pengingat akan sejarah berdarah Indonesia. Lubang Buaya merupakan lokasi tempat pembunuhan sadis terhadap 7 orang perwira TNI pada tahun 1965. Peristiwa tersebut akhirnya memicu kudeta militer terhadap Presiden Soekarno. 25 tahun kemudian, sebuah museum didirikan untuk mengedukasi masyarakat atas peristiwa kelam tersebut. Dilengkapi dengan diorama berisi patung-patung lilin yang menggambarkan bagaimana para jenderal tersebut dicinduk dan dibantai. Di tengah monumen terdapat sebuah sumur kecil, tempat di mana jenazah ke-7 jenderal tersebut dibuang. Sampai sekarang,
Tragedi tersebut masih menjadi kontroversi, terutama perihal bagaimana kejadian yang sebenarnya terjadi. Dari keberadaan film propaganda yang wajib ditonton oleh anak-anak sekolah kini sudah ditiadakan, sampai teori keterlibatan Chia pun beredar. Mungkin itulah mengapa konon hingga kini masih sering terdengar suara-suara tangisan misterius dari arah sumur maut tersebut, juga suara langkah-langkah kaki di lorong museum saat tengah malam. Jangan heran, pakaian-pakaian yang dikenakan para jenderal saat dibunuh yang kemudian dipajang di museum ini pun masih berlumuran darah kering. 5. Lintasan KA Bintaro dan Stasiun Manggarai. Peristiwa naas berupa tabrakan maut antara dua kereta api yang terjadi pada Senin pagi, tanggal 19 Oktober tahun 1987 di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan menjadi salah satu tragedi paling kelam dalam dunia transportasi Indonesia. Lebih dari 100 nyawa melayang. Beberapa dari mereka bahkan ditemukan terpental jauh dari lokasi akibat hebatnya benturan. Sedangkan korban lainnya remuk tak bernyawa di antara himpitan besi-besi. Kondisinya pada saat itu benar-benar mengerikan. Bahkan butuh waktu sampai 2 hari untuk mengevakuasi seluruh korban jiwa. Anehnya, sejak peristiwa tersebut, tingkat kecelakaan maut di jalur perlintasan kereta api tersebut dikabarkan meningkat, terutama pada hari Senin. Kabarnya banyak pengemudi kendaraan yang mengaku tidak mendengar sinyal kereta yang akan lewat. Tak hanya itu, konon tak sedikit pula pejalan kaki yang berjalan di atas rel tepat ke arah kereta yang sedang melaju. Menurut keyakinan masyarakat, perilaku aneh tersebut dikarenakan para korban dirasuki oleh hantu budek. Kecelakaan hebat terakhir terjadi di penghujung tahun 2013, ketika sebuah truk tangki dihajar oleh kereta api yang melaju, sehingga mengakibatkan ledakan besar dan menewaskan 7 orang. Seketika, masyarakat pun menjuluki kejadian di perlintasan angker tersebut sebagai tragedi Bintaro 2. Salah satu kisah paling aneh datang dari seorang mahasiswa yang mengaku melihat korban kecelakaan di dalam kereta yang ia tumpangi saat larut malam. Secara mengejutkan, setibanya di stasiun tujuan, kaki sang mahasiswa tersebut dipenuhi lecet. Ia lantas menceritakan pengalamannya tersebut kepada petugas keamanan. Anehnya, menurut si petugas pada jam tersebut tak ada kereta yang beroperasi dan ternyata sebetulnya si mahasiswa tanpa sadar telah berlari menempuh rute tersebut hingga kakinya luka-luka. 6. Lawang Sewu Semarang. Sebagai salah satu tempat paling angker di Indonesia, Lawang Sewu kerap dijadikan lokasi syuting beberapa reality show misteri yang menunjukkan penampakan-penampakan makhluk gaib. Bahkan konon, di internet sempat tersiar kabar bahwa salah satu peserta uji nyali di tempat ini meninggal secara tiba-tiba, secara misterius tak lama setelah proses syuting. Terletak di jantung kota Semarang, Lawang Sewu merupakan simbol kejayaan era kolonial Belanda di Indonesia. Fisik bangunannya sendiri tampak amat megah dan modern pada zamannya. Lorong-lorong bawah tanah yang tujuan utamanya adalah sebagai ruang sirkulasi udara juga difungsikan sebagai terowongan penghubung antara kediaman gubernur dan pelabuhan. Di masa pendudukan Jepang, Lawang Sewu dipergunakan sebagai markas utama mereka di Semarang. Lorong-lorong bawah tanah yang terdapat di Gedung B dipergunakan sebagai penjara di mana para tawanan disiksa dengan kejam. Lalu kepala mereka dipenggal dan ditumpuk di sudut ruangan. Menaiki beberapa anak tangga ke lantai atas, suasananya lebih mencekam lagi. Hantu seorang wanita muda yang nekat bunuh diri agar tidak disiksa kabarnya sering gentayangan di area menara dengan kaki yang tidak menjejak lantai. 7. Gunung Salak. Epicentrum segitiga Bogor yang misterius. Dari sekian banyak lokasi paling angker di Indonesia, Gunung Salak merupakan tempat yang telah menelan korban jiwa paling banyak hingga saat ini. Termasuk diantaranya adalah 7 kecelakaan pesawat yang terjadi secara misterius. Meskipun tak setinggi gunung-gunung lain di Jawa, untuk menaklukkan gunung yang satu ini bukan perkara mudah, bahkan bagi pendaki berpengalaman sekalipun. Selain jalurnya yang berbahaya, danau dan gas beracun kerap memakan banyak korban tiap tahunnya. Mereka yang berhasil selamat mengisahkan pengalaman ngeri mereka berjalan melingkar terus-menerus tanpa henti selama berjam-jam tak tentu arah di tengah hutan lebat. Kecelakaan pesawat terakhir di Gunung Salak terjadi pada tanggal 9 Mei tahun 2012 ketika pesawat superjet milik Rusia yang sedang diuji coba mendadak hilang kontak dan menabrak tebing hingga hancur berkeping-keping. Tak satu pun penumpangnya selamat. Namun yang bikin aneh, semua anggota tim penyelamat mengaku mendapatkan mimpi yang sama, yaitu didatangi oleh seorang wanita misterius yang menuntun mereka ke sebuah rumah yang dihuni wanita-wanita cantik. Dan pada saat ekspedisi pencarian bangkai pesawat, tim penyelamat konon mendengar suara tangisan minta tolong dari seorang wanita. Namun setelah dicari ke sana kemari, mereka tak menemukan siapa-siapa.
Dan anehnya lagi, suara tangisan tersebut datang dari lokasi kecelakaan pesawat tersebut. Nah itulah berikut tadi beberapa tempat angker yang sangat misterius. Bagaimana menurutmu tempat tadi yang paling angker? Ikuti terus video berikutnya. Terima kasih telah menonton.